beberapa poin tentang kiat memilih calon suami yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan dan walinya. Apa saja itu? Simak jawabannya. Begini teman-teman, jadi bukan hanya tentang seorang laki-laki memilih calon istri ya yang diperhitungkan poin-poinnya, begitu juga sebaliknya. Jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan terutama oleh wali ya, bedanya ya. Ketika seorang suami mau memilih seorang laki-laki mau memilih calon istri, biasanya laki-laki memang berperan individu gitu kan. Tetapi ketika seorang perempuan mau mencari calon suami, biasanya lebih kencang peran dari seorang walinya. Kenapa? Karena seorang perempuan itu maaf, naqisul akli wa din kan gitu kan bahasanya ya. Kurang akalnya dan kurang dinnya. Jadi memang perlu diarahkan gitu kan. Perlu dicarikan mana yang cocok gitu. Makanya di sini benar-benar membutuhkan peran seorang wali. Wali itu siapa ya? Wali yang pertama bapak gitu kan. Atau mungkin seandainya orang tuanya belum begitu paham permasalahan din, ya kakaknya atau adiknya, adik laki-laki, kakak laki-laki, itu kan saudara kandungnya. Itu berperan di situ, dia mencarikan calon suami bagi si perempuan ini. Jadi minimal paling tidak ada 2 poin yang harus diperhatikan seorang wali untuk memilihkan calon suami bagi perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah dinnya. Din lagi, iya, emang semuanya itu harus berurusan dengan dinnya, pemahamannya. Kalau ketika kita berbicara kaitan dengan pemahaman din, itu maaf sekali tidak melulu kaitannya dengan seorang ustadz, enggak. Jadi ilmu itu kaitannya dengan bisa ditinjau dari rasa takutnya seseorang itu kepada Allah. Itulah titiknya ya. Jadi tujuan pertamanya adalah dinnya, pemahaman ilmu agamanya. Pernikahan itu ibadah yang paling panjang, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya ketika diniatkan lillahi ta'ala adalah bernilai ibadah. Begitu kan? Mau tidur yang dilihat dia, sampai bangun tidur dia lagi kan begitu. Jadi benar-benar harus ada poin yang paling penting, ilmu di dalam upaya untuk mengarungi bahtera rumah tangganya nanti. Yang kedua adalah akhlaknya ya. Jadi ilmunya ada, akhlaknya baik ya. Ini minimal 2 hal yang harus diperhatikan oleh wali. Akhlak itu begini teman-teman ya, jelaskan sedikit. Akhlak itu menempel erat dengan rasa malu, dan rasa malu itu bisa ditinjau dari lisannya. Orang yang akhlaknya baik biasanya lisannya terjaga. Orang yang lisannya buruk mencerminkan dia memiliki akhlak yang buruk. Jadi paling tidak 2 poin itu yang harus diperhatikan oleh wali ya, ketika ia mau memilihkan calon suami bagi wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi jangan asal-asalan. Bagaimana kalau seandainya si wanita mau sama laki-laki ini, tapi ternyata setelah ditinjau, kan laki-lakinya datang ini ke walinya gitu kan, ternyata setelah dilihat, oh dia nggak paham din, akhlaknya buruk pula, bagaimana? Ya harus ditolak. Sebagai wali bertanggung jawab gitu kan, harus ditolak. Tapi kalau wanitanya sudah mau, kemudian ia datang kepada walinya, ternyata dilihat dinnya baik, akhlaknya baik, maka si wali tidak boleh menolak pinangannya. Seperti itu. Sayang, gimana kalau seumpamanya satu keluarganya, katakanlah dalam satu keluarga itu belum paham agama, tapi dia mencari jalan dengan cara dari aplikasi online seperti itu, gimana?
Kita lanjut di part berikutnya.